Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dewata Samudra. Selamat datang di fanpage Facebook saya. Dan hari ini saya mau kasih rekomendasi. Rekomendasi saya sudah kalian lihat di depan saya nih. Di sebelah saya sudah ada pakan burung nektar artifisial buatan khusus burung kolibri ninja. Tapi sebelum saya merekomendasikan ini bahasanya benar-benar halus sih menurut saya. Tidak mempromosikan secara barbar atau saya memaksa kalian untuk pakai ini, tidak. Tapi saya akan bercerita dulu. Jadi uh, singkat ceritanya, saya punya teman, mungkin teman-teman di sini ada yang kenal namanya Mas Muklis dari Tulungagung. Jadi singkat cerita tuh saya tuh sering lihat story dia, story WhatsApp kan. Saya liatin. Pas saya liatin terus Mas Muklis ini lagi melakukan percobaan pakan. Tapi di situ tidak disebutkan itu pakan merek apa dan apa, saya nggak merhatiin itu. Cuman saya lihat progress story-nya dia ini menarik untuk saya gitu ya. Asik banget nih gitu. Kenapa saya bilang asik? Karena Mas Muklis ini dia bicara tentang kotoran, dari mulai kotoran, vokal, sikap, karakter itu tuh perlahan berproses gitu loh. Jadi saya ngikutin, saya buka tuh kan di WA tuh setiap ya nggak setiap hari lihat story dia sih. Story minggu ini apa, dari mulai treatment ini mengenai pakan burung yang akan saya bahas ini, yang akan saya bahas ini. Nah, saya tertarik kan. Yang membuat saya tertarik adalah masalah kotoran. Kenapa malah kotoran, Om? Kalau saya pribadi sudah di titik di mana saya mencari apa namanya, kesehatan si burung daripada kegacoran. Karena kegacoran itu kan apa namanya, kegacoran dan burung bisa bunyi lantang dan nyaring enak itu kan faktor sehat dulu sebenarnya. Pondasinya itu sehat. Nah, terus akhirnya saya perhatiin, Mas ini pakan nektar apa? Saya bilang kan, kok bagus, kotorannya juga bagus. Karena saya mengkomparkan burung di tempat saya ada kotoran yang kurang bagus. Kotoran yang kurang bagus seperti apa? Kotoran yang kurang bagus itu dia tidak berserat. Jadi dia terlalu encer, terlalu banyak besar, nggak konsisten besar kecilnya. Jadi ini saya kasih beberapa, ada di gambaran-gambaran kotoran yang menurut saya serat yang bagus. Karena kotoran itu pengaruh sama stabilitas si burung ini gitu loh. Pengaruh banget guys, pengaruh. Main ini pun ngaruh ke kotoran. Kenapa sedetail itu sih Mas? Ya kalau kita memperhatikan ya, karena pelihara memperhatikan semuanya. Nah, oke, setelah itu saya mencoba untuk, Mas coba aku dikasih sampel satu, saya bilang kan. Tapi aku ini kalau misal kamu jual tak beli gitu loh, tapi aku minta sampel aja. Oh boleh boleh katanya, boleh. Saya malah berterima kasih gitu. Ya udah, sementara aku nggak mau Mas ya yang namanya kayak promosi gila-gilaan, waton orang Jawa bilang waton, promosi ini barang bagus ini, enggak, saya nggak mau. Saya coba kasih sampel saya satu, saya compare sama nektar yang udah saya pakai dan beberapa nektar di tempat saya pakan burung ini. Terus akhirnya dibawain waktu anniversary Ngawi, ya di acara Ngawi saya dikasih satu. Saya coba di satu burung, lumayan kehabisan. Akhirnya saya bilang ini lumayan enak Mas, saya bilang kan. Tapi saya belum nemu ininya karena mungkin habis kan, karena saya salah. Saya kemarin ngasihnya juga ke burung yang benar-benar bukan burung eh, player, gacok ya. Saya nggak kasih ke gacok, malah saya kasih ke burung-burung standar. Enak sih, masih, tapi kan kalau mau lihat efek itu di burung gacok sebenarnya, sama burung yang drop, yang dalam artian drop itu mungkin yang lagi antara mabung sama nggak mabung gitu loh kan, tuh itu harusnya di situ tapi saya kemarin lupa. Singkat cerita akhirnya saya diberikan ini dia nih, namanya Sonic Nectar. Ini produknya Mas Anggi Winardo ya. Mas Anggi ini orang, kalau nggak salah orang Tulungagung juga sih kalau nggak salah, tapi lagi di Kalimantan kerja. Kita udah sempet kontak-kontakan, sudah sempet ngobrol, sama Mas Muklis juga saya ngobrol, konsultasi, bagaimana gini setelan dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu saya coba teman di salah satu gacok saya. Nah itu Elgino. Karena sebelumnya Elgino memang kurang greget banget ya materi, nggak bongkar, terus lagu cenderung middle. Terus aku tanya sama Mas Muklis, Mas ini beneran nih
nektarnya bisa mas, tapi melalui proses juga, bukan sekedar kita kasih pakan gacor bisa bongkar, enggak, tapi ada fase, ada apa namanya, treatmentnya treatment khususnya itu ada. Nah saya dikasih tahu tuh, saya coba, memang ngabisin waktu sih teman, kayak meluangkan waktu banyak sih kita untuk hasil yang menurut saya luar biasa. Nah akhirnya pada 2 minggu lalu saya coba gantang setelah melewati beberapa treatment khusus. Akhirnya materi enak, suara keluar, cuman volume memang belum, tapi sangat-sangat ada perubahan di event sebelumnya pas saya perhatiin gitu kan. Terus saya mikir, wah boleh juga nih gitu kan. Akhirnya saya ada beberapa poin. Pertama, kotoran saya juga approve, saya udah kayak oh ini bagus, kotoran ini bagus nih. Saya perhatiin kotoran di tempat saya nih, burungnya saya lihat bagus, berserat, nggak besar nggak kecil, berserat bagus banget. Terus akhirnya masalah main terus bongkar lagu juga, bukan yang gacor dor, enggak ya, kayak bengok-bengok apa dor, enggak lah, enggak seinstan itu teman, tapi ada beberapa step-stepnya tuh kelihatan gitu loh prosesnya. Nah di situ yang saya suka, yang saya membuat saya tertarik dengan pakan ini. Terus nah setelah itu ada lagi satu yang mengagetkan saya, di mana ternyata wow, beberapa manfaat di nektar ini cukup lumayan gitu ya. Saya coba di burung-burung yang susah mabung, tapi tetap melewati proses-proses ini ya, perawatan. Tapi saya sebagai pemelihara si burung ini merasakan bahwa memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Misalkan kayak burung sebelah saya ini Satrio Ireng, ini burung dari Mas Agung Bendol dari Purworejo. Terus saya kasih itu, akhirnya brol guys, kayak brol, tapi kondisinya dia tuh jadi lebih enak gitu loh, kayak biasanya. Saya udah lama banget bikin dia mabung nih sulit, cuman turun dah saya sendiriin lagi, turun, nanti saya keluarin lagi, angin-anginin, berhenti lagi. Jadi kayak dia harus kayak bener-bener feel burung ini harus dapat ketenangannya. Tapi saya waktu pakai nektar ini, saya tahu luar, apalagi cuaca Bali lagi panas. Pas beberapa hari yang lalu saya buat kan, rontok habis nih, kepala udah ngerebung. Terus pas saya tahu nih burung nih kepala udah ngerebung, saya alhamdulillah, puji Tuhan, setengkar, saya bilang. Akhirnya beberapa, mungkin abad, nggak tahu, lama banget ini burungnya tuh nyulam, gacor, akhirnya ini udah mulai rebung, kepala udah turun semua. Saya kayak wah pas nih. Nah itu tadi cerita yang ngalur ngidul tentang pakan ini. Jadi buat teman-teman yang mau coba, ini nektar dari Mas Anggi Winardo. Nomornya juga ada di sini, nanti saya cantumin ya di deskripsi. Terus untuk komposisi saya tidak akan berbicara banyak. Masalah komposisi itu kan masalah dapur ya. Jadi saya tidak akan bicara banyak selagi burung yang saya berikan dengan nektar ini aman-aman aja, tidak ada kendala. Bahkan benar-benar nggak ada kendala, sampai sekarang nggak ada kendala. Burung onceleng enggak, burung makin enak iya. Artinya pakan ini tidak apa namanya? Mungkin buat tipikalnya bukan pakan kencing ya. Bukan pakan kencang. Tapi di sini komposisi sudah tertulis, tapi saya tidak akan berbicara banyak tentang komposisi. Yang jelas ini pakannya mendapat rekomendasi dari saya sebagai penggiat kolibri ninja di Indonesia ya. Buat teman-teman langsung aja kalau mau pesen. Tapi saya nggak tahu di Shopee ada apa nggak, saya nggak tahu. Karena saya cuma tertarik aja, dan ternyata ketertarikan saya membuahkan hasil. Karena feeling saya. Kenapa kok bisa feeling Om? Ya karena itu tadi, cerita yang di awal tadi, saya lihat story Mas Muklis dengan prosesnya dia seperti apa, saya pikir wah bagus banget nih. Akhirnya ini udah genap hampir mau sebulan nih. Ya kurang lebih sebulan kurang dikit. Jadi buat teman-teman silakan. Nih, kalian langsung aja nanti hubungin ke Mas Muklis, bisa langsung pesen. Nektar ini sangat rekomendasi buat saya. Dan sedikit dari saya, pakan ini pakan standar yang tapi enak gitu guys. Dan saya biasanya main air gula atau
saya bos di hari H, konin saya sekarang saya encerin aja, dia makin enak mainnya. Jadi ada beberapa faktor yang menurut saya memang harus dipahami juga, kayak mandi, kayak pengkondisian H-1, H-2 itu yang penting itu. Kalau pakan sebenarnya kan pendukung aja sebenarnya. Mungkin itu ya teman-teman dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Buat kalian langsung aja order. Coba dulu aja. Saya bukan mau promo gila-gilaan nih, pakai ini gacor jamin door, enggak ya. Ingat, saya fair-fairan aja. Kalian coba dulu 1 deh atau 2. Tapi dengan treatment nanti kalian langsung tanya ke Mas Muklis. Nah, Mas Muklis nanti saya cantumin juga ininya dia, nomornya dia. Atau nanti saya kasih nomor penjual udah ada kok di sini. Nah. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Sekian terima kasih dari saya Dewata Samudra. Sampai jumpa di next video.